perasaan takut seperti ada yang menghantui, itu juga mesti diruqyah. Ya. Bahkan termasuk usaha gitu yang menemukan kegagalan, sulit gitu untuk mendapatkan rezeki, ya itu juga bisa diruqyah. Ya, lantas orang yang sulit mendapatkan jodoh juga bisa diruqyah. Ya. Nah, orang yang sulit gitu mendapatkan momongan, hamil itu juga bisa diruqyah itu. Ya. Terus orang gitu yang dalam sholatnya selalu ingat kesana kemari, tidak fokus gitu dalam sholatnya, itu juga perlu diruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Yang dimaksud ruqyah itu ialah metode pengobatan dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah menggunakan ayat-ayat Quran. Nah, perlu kita pahami dulu, Quran itu agung dan bahkan lebih agung daripada ungkapan kata-kata penyembuhan. Apalagi sering kita dengar di masyarakat ungkapan-ungkapan penyembuhan alternatif yang merujuk kepada itu ruqyah. Ya. Padahal kita semua tahu ya, bahwasanya Al-Quran itu salah satu di antara mukjizat terbesar yang Nabi Muhammad terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk mengobati penyakit, ya. Bahkan dengan izin Allah, ayat-ayat Quran itu sangat mampu ya mengusir setan yang menjadi bibit penyakit, bibit segala macam penyakit. Ya. Baik penyakit yang dimengerti oleh akal maupun penyakit yang tidak dimengerti oleh akal, itu sumbernya tetap setan. Ya coba kita berpikirlah lebih jauh. Coba kita pahami. Misal seseorang terserang penyakit jantung, yang diindikasi penyakit jantung tersebut menurut ilmu kesehatan yaitu salah satu di antara penyebabnya itu karena penyempitan darah, ya, karena penyempitan darah itu diakibatkan karena terlalu banyaknya makan, ya. Nah, sehingga lemak bergumpal, terjadilah penyempitan darah, ya. Terlalu banyak makan, nah, jadi berlebih. Nah, sedangkan segala sesuatu yang sifatnya berlebih, ya, baik itu makanan ataupun keinginan, apapun yang sifatnya berlebih itu sangat dilarang oleh Allah. Ya. Jadi pada dasarnya penyakit tersebut gitu bisa dideteksi secara ilmu kedokteran,
seperti penyakit jantung. Tapi kalau melihat gitu ya, sebab-sebab awalnya ya, karena orang tersebut terbujuk oleh setan gitu supaya terus makan, tidak cukup gitu dengan tidak cukup dengan ala kadarnya gitu, terus ditambah lagi ya. Nah, akhirnya bisa saja terjadi penimbunan lemak ya. Nah, terus ya kita selaku manusia biasa ya, selaku manusia diwajibkan untuk berupaya, diwajibkan untuk berikhtiar. Nah, bagaimana caranya gitu supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit tersebut ya. Karena tadi dikatakan sumber penyakit itu meskipun yang dimengerti oleh akal ataupun yang tidak dimengerti oleh akal itu adalah setan ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menangkis serangan-serangan setan dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, terus kita perhatikan bila seseorang menderita sesuatu penyakit ya, yang diponis oleh dokter itu tidak ada obatnya ya, sulit dokter mendeteksi penyakit tersebut. Nah, lantas kita sadar dan kita paham bahwasanya junjungan kita Rasulullah SAW ya, beliau bersabda bahwasanya likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya itu kan. Nah, itu sesuai juga dengan firman Allah ya, bahwasanya Allah itu menurunkan Quran itu diantaranya sebagai sifat ya, sebagai obat penyembuh dan menjadi rahmat bagi umat-umat mukmin ya. Nah, terus selanjutnya kita tahu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ya, alhamdulillah itu dengan turunnya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah ya, kita menemukan kehidupan baru ya, dari alam jahiliyah gitu ya. Nah, kan sebelum Rasulullah lahir itu alam-alam jahiliyah ya, alam-alam kebodohan ya. Dengan turunnya Al-Quran mulai Rasulullah, nah, kita tercerahkan ya, menemukan kehidupan yang baru. Nah, tapi masih ada saja gitu ya, orang yang kemasukan juri, orang yang kesurupan ya, masih ada orang yang kemasukan juri, orang yang kesurupan. Kalau melihat hadis Rasulullah bahwasanya tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati ya, apalagi metode pengobatannya dengan menggunakan gitu ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah. Dan tadi juga dikatakan semua penyakit juga yang menjadi penyebabnya itu adalah setan ya. Nah, jadi seluruh penyakit pada dasarnya bisa diruqyah ya, seluruh penyakit pada dasarnya bisa diruqyah ya. Nah, jadi yang menyembuhkan kan hanya Allah ya. Apakah itu dokter yang ahli dalam penyakit medis gitu, atau para praktisi yang dalam ahli ruqyah, itu hanya sekedar wasilah ya. Dokter gitu wasilah dengan ilmu kedokterannya, praktisi ruqyah dengan ilmu ruqyahnya, itu hanya wasilah ya. Jadi tetap segala penyakit apapun Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi kita harus bersandar saja terhadap Allah, memohon aja terhadap Allah ya. Nah, jadi penyakit misalnya hati selalu
suudon, itu bisa diruqyah. Terus perasaan takut seperti ada yang menghantui, itu juga meski diruqyah. Ya. Bahkan termasuk usaha gitu yang menemukan kegagalan, sulit gitu untuk mendapatkan rezeki, ya itu juga bisa diruqyah. Ya, lantas orang yang sulit mendapatkan jodoh juga bisa diruqyah. Ya. Nah, orang yang sulit gitu mendapatkan momongan, hamil, itu juga bisa diruqyah itu. Ya. Terus orang gitu yang dalam sholatnya selalu ingat kesana kemari, tidak fokus gitu dalam sholatnya, itu juga perlu diruqyah. Ya. Itu lantas lagi sakit yang tidak kunjung diketahui datangnya secara tiba-tiba, ya, tiba-tiba muncul sakit, tidak tentu penyebabnya, dan kadang-kadang sakitnya gitu berpindah-pindah, kadang dari kaki gitu, kadang pindah ke perut, pindah ke kepala, terus pindah-pindah, apalagi seperti itu yang membingungkan, ya itu. Terusnya lagi apa ya pokoknya lah itu berbagai macam keluhan, berbagai macam derita, baik itu penderitaan batin maupun penderitaan lahir. Nah itu semua biidnillah, dengan izin Allah itu bisa disembuhkan melalui ayat-ayat Allah, ya, biidnillah. Contoh gini aja, itu yang dialami oleh istri saya sendiri, ya. Nah, tepatnya pada waktu itu tahun 2001 lah, ya. Istri saya itu ketika itu sakit-sakitan, ya, sampai postur tubuhnya kecil, kering, ya. Setelah coba diperiksa gitu ke bagian kesehatan, ya, terus di lab, nah, diperiksa air kencingnya, nah ternyata positif ginjal setelah diperiksa air kencingnya di lab itu, ya. Nah, terus kristal lagi, gula lagi, ya. Nah, terus saya kan otomatis berpikir, ya, itu subhanallah, ya. Jadi tapi saya teringat akan sabda Rasul bahwasanya tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati. Nah, dengan petunjuk dari Allah, saya ingat terhadap guru saya, ya, Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad Johari Umar di Pasuruan. Nah, ketika itu istri saya dibawalah ke Pasuruan. Nah, setelah di hadapan guru saya, nah, Romo, ini istri saya menurut pemeriksaan kesehatan positif ginjal, kristal, dan gula. Nah, seketika waktu itu guru saya menyuruh kepada saya untuk ngambil air. Nah, saya ambilkan air itu, terus dibacakan doa sama beliau, ya. Nah, terus beliau mengatakan, ini minumkan sama istri sampean. Nah, diminumlah sama istri saya. Ya, singkat cerita, saya dengan istri saya pulang, ya. Besoknya, ya setelah sampai di rumah, ya, besoknya istri saya bawa kembali gitu ke pelayanan kesehatan lah. Nah, terus dicek kembali, nah ternyata itu ginjal normal, kristal gula pun nggak ada, sampai yang memeriksa juga geleng kepala, kaget. Nah, ya saya otomatis bersyukur, alhamdulillah, ini adalah anugerah Allah, rahmat Allah. Nah, jadi itulah, kalau Allah sudah menghendaki apapun, meskipun yang sulit menurut akal, jika Allah menghendaki, tidak ada kata-kata sulit bagi Allah. Ya, jadi bolehlah kita selaku manusia berikhtiar itu, mau datang ke dokter, mau datang ke praktisi ruqyah dan sebagainya, monggo itu. Nah,
Asal jangan punya catatan dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu dokter. Jangan punya catatan di dalam hati yang menyembuhkan itu praktisi ruqyah. Ya, semuanya sandarkan kepada Allah. Bukan dokter dan bukan praktisi ruqyah yang menyembuhkan. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Nah, kita itu hanya berupaya saja. Jadi jika kita menderita penyakit apapun, ya kita harus upaya ikhtiar, ya, dengan keyakinan yang kuat, sugesti yang kuat, gitu ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Kesimpulan, segala macam penyakit itu setan sumbernya, satu. Ya. Nomor kedua, harus jadi catatan dalam hati, segala sesuatu yang Allah perintah itu pasti manfaat, dan segala sesuatu yang Allah larang itu pasti madarat. Itu kesimpulannya. Allah melarang jangan berlebihan. Itu manusia gitu dengan guguk mencek sudah begitu, ya, ngerasa nikmat makan terus sampai berlebihannya, wajar lah gitu. Namun menimbulkan berbagai macam penyakit, mau kolesterol, mau jantung, gitu, mau apalah gitu. Sebetulnya kan seluruh penyakit juga disebabkan oleh makanan, gitu ya. Oleh makanan seluruh penyakit juga. Nah, makanan yang berlebihan ya disebabkan dengan bujukan setan. Itulah mata rantai nama, setan dulu ngebujuk, terus terbujuk oleh setan berlebihan, setelah berlebihan barulah timbul penyakit. Itu. Nah, jadi sangat tepat gitu metode ruqyah itu, mendekatkan diri kepada Allah biar manusia itu sadar, jangan berlebihan, wasaton, pertengahan lah gitu ya. Makanya kalau bagi saya gitu ya, gitu tidak setuju ya itu pengobatan ruqyah dikatakan alternatif ya, itu pengobatan metode Quran dikatakan alternatif itunya itu. Nah, mungkin itu ya, yang bisa disampaikan ya. Itu hanya sekedar ulasan ya. Kita sepenuhnya mengharap taufik dari Yang Maha Kuasa, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya, selalu dalam bimbingan Allah, itu disehatkan, diselamatkan, itu selamat dunia, selamat akhirat ya. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.